di sini sering mengalami kodifikasi dengan sistem undang-undang federal dan negara bagian. Melalui periode kolonial dan republik, Amerika Serikat menggunakan berbagai jenis hukuman untuk menjaga ketertiban sosial, menghilangkan ancaman, dan melaksanakan perubahan sosial besar. Terkait dan perbedaan umum dengan negara lain yang membuat Amerika dijadikan sebagai kasus yang ideal dalam menganalisis sejarah perbandingan tentang hukuman. Selanjutnya, lalu berikut adalah gambaran besar mengenai structural features. Amerika Serikat itu terbentuk setelah perang revolusi antara Inggris dan Amerika di akhir abad ke-18. Ada beberapa aspek, yaitu pertama ras dan etnis, di mana penduduk legal Amerika Serikat saat ini terdiri dari 300 juta jiwa dengan populasi yang beragam secara ras maupun etnis. Lalu secara agama yang dominan itu merupakan agama Kristen, lebih dari 80% populasi. Terdapat konflik ras dan etnis serta penganiayaan agama yang telah menjadi pembahasan sentral dalam sejarah Amerika. Kemudian pada aspek ekonomi, secara ekonomi Amerika Serikat itu merupakan masyarakat industri maju yang berbasis pada prinsip kapitalisme dan ekonomi yang berorientasi pada pasar. Di sini Amerika dianggap sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Namun sejak Perang Dunia Kedua, posisi ekonomi Amerika relatif menurun terhadap negara lain. Selanjutnya, dari aspek struktur politik di Amerika Serikat itu adalah demokrasi, dan anggota dari cabang eksekutif dan legislatif pemerintah adalah pejabat yang terpilih, sedangkan hakim dan pengadilan dalam cabang yudisial itu melalui proses pengangkatan atau pemilihan. Sistem partai di Amerika sendiri terdiri dari Partai Demokrat dan Republik, sisi Demokrat dan Republik, dengan bentuk organisasi saat ini yang mewakili sayap kiri, yaitu liberal, dan kanan yang konservatif. Dari struktur hukum sendiri terdapat hierarki pengadilan 3 tingkat pada negara federal dan negara bagian. Pengadilan yang lebih rendah itu adalah pengadilan yurisdiksi terbatas dengan contoh pengadilan lalu lintas. Pada tingkat ini biasa dibatasi oleh pelanggaran ringan. Kemudian ada pelanggaran yurisdiksi umum dengan contoh pelanggaran antitrust federal. Yang tertinggi dari pengadilan itu adalah pengadilan banding dengan perhatian yang terbatas pada masalah hukum seperti penyimpangan prosedur. Tradisi hukum di Amerika ini disesuaikan dengan kodifikasi prinsip-prinsip hukum umum ke dalam undang-undang perdata dan pidana. Hal ini merupakan sistem campuran dari hukum buatan hakim dan hukum perundang-undangan dan hukum perundang-undangan. Lalu penyimpangan ini merupakan bentuk murni dari sistem hukum umum Inggris yang diwajibkan di Amerika pada saat masa penjajahan. Selanjutnya, kemudian kita akan berlanjut kepada konteks sejarah dari penghukuman. Ada berbagai cara untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan konteks historis yang berbeda dari hukuman dalam masyarakat Amerika. Misalnya ada praktik hukuman yang dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu atau peristiwa besar yang secara dasar mengubah struktur sosial dan hubungan sosial. Dan pendekatan ini digabungkan dengan melihat sifat respon yang punitif terhadap kejahatan dan ancaman terhadap ketertiban sosial dalam periode berikut, yaitu Amerika kolonial abad ke-19 dan awal abad ke-20 dan separuh terakhir abad ke-20. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan mengenai kolonial Amerika. Pemukiman awal Amerika dijajah oleh berbagai kelompok dari benua Eropa, khususnya Inggris. Dibandingkan dengan pemukiman oleh negara Eropa lainnya, koloni Inggris di dunia baru, sosoknya Amerika ini menawarkan kebebasan beragama dan peluang ekonomi yang lebih besar. Amerika kolonial ini menggunakan agama dan aktivitas sebagai mekanisme utama kontrol sosial, dan kerja keras dipandang sebagai tugas dari agama, dan terdapat akan pentingnya penempatan pada refleksi diri dan disiplin diri. Jika membicarakan mengenai kejahatan, deviasi merupakan ancaman kolektif bagi komunitas yang saleh untuk ditangani melalui hukuman yang cepat, pasti, dan tegas. Untuk berbagai tujuan kontrol sosial, koloni Puritan terkenal karena sanksi mereka yang alami dan serius.
Berbeda dengan koloni selatan yang memiliki sifat aktivitas ekonomi berbeda dengan penggunaan pelayan dan budak untuk pekerjaan pertanian. Dan perbedaan ini akhirnya mempengaruhi cara hidup dan perilaku sosial di koloni tersebut. Selanjutnya, berlanjut kepada hukuman ekonomi atau economic punishment. Beberapa dasar kehidupan kolonial didasari oleh sanksi ekonomi, di mana sebagian besar pemukim merupakan masyarakat miskin dengan sumber daya terbatas. Aset ekonomi utama masyarakat miskin itu adalah tubuh mereka untuk dapat bekerja sebagai pekerja upahan. Berbeda dengan koloni di selatan, di mana sebagian besar buruh dipekerjakan untuk pekerjaan perkebunan, sehingga sifat dan nilai kehidupan sehari-hari itu tidak kondusif atau tidak cocok untuk penggunaan perbudakan sebagai jenis sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi tidak sesuai dengan pandangan dominan terhadap hukuman, yaitu pembalasan dan pencegahan. Dan filosofi hukuman di negara jajahan menuntut hukuman yang cepat dan berat yang melibatkan penderitaan fisik langsung pada para penyimpang. Lalu ada dokumen sejarah yang menyatakan bahwa sanksi ekonomi atau hukuman ekonomi adalah hukuman yang paling sering digunakan untuk pelanggaran ringan. Sanksi ekonomi ini juga digunakan sebagai jaminan untuk memastikan kehadiran pelanggar di pengadilan. Di sini dijelaskan juga mengenai sanksi ekonomi itu ditawarkan sebagai alternatif dari hukuman fisik. Tetapi juga sanksi ekonomi digunakan tapi juga sanksi, beberapa pelanggar itu tidak mau membayar sanksi ekonomi, melainkan lebih memilih ataupun bahkan sukarela untuk mendapatkan hukuman fisik ataupun hukuman penjara. Terlepas dari kelangkaan mata uang dan harta benda yang dapat dicairkan, pada waktu itu hakim kolonial sering menjatuhkan sanksi ekonomi sebagai tujuan kontrol sosial, misalnya hukuman langsung, restitusi barang curian, dan jaminan uang sebagai pengganti ketidakmampuan. Sanksi ekonomi ini juga sering kali diberikan bersamaan dengan hukuman fisik dan pelumpuhan. Dan sanksi ekonomi sendiri ini sering dikaitkan dengan biasalah secara eksplisit, khususnya dalam hal kemampuan membayar dan menghindari hukuman lainnya. Khususnya di kolonial Amerika karena kental dengan adanya perbedaan kelas, perbedaan ras, dan etnis. Selanjutnya mengenai incapacitative sanctions. Pada awalnya, semua koloni awal Amerika memiliki bentuk sistem pengekangan fisik untuk pelaku kejahatan. Dan penjara merupakan tempat menunggu pelanggar untuk masuk ke pengadilan dan bagi mereka yang tidak mampu membayar hutang. Kemudian, pasung dan kerja paksa itu merupakan bentuk hukuman fisik yang digunakan untuk konsep pengekangan sementara. Namun, jika membandingkan antara Amerika dan Inggris, sanksi fisik untuk kurungan jangka panjang itu sebagian besar tidak ada di Amerika sampai akhir tahun 1700-an. Berbeda dengan Inggris Raya menggunakan bentuk kurungan secara terus. Terdapat beberapa faktor kehidupan kolonial yang berkontribusi pada penggunaan institusional yang relatif rendah. Sebagai contoh, Amerika memiliki tingkat penduduk yang rendah dan sebagian besar merupakan daerah pedesaan. Pengekangan fisik ini dirasa tidak terlalu diperlukan karena pelanggaran yang tidak terlalu serius dapat ditangani secara efektif dengan hukuman fisik, dan sejumlah kecil pelaku pelanggaran berat dikendalikan dengan sanksi pelumpuhan permanen seperti hukuman mati. Secara filosofis, hukum di sebagian besar koloni dianggap harus menimbulkan luka fisik, sedangkan hukuman kurungan dianggap tidak cukup menyakitkan. Perubahan dalam praktik dan filosofi pada periode kolonial adalah hasil dari perubahan dalam pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, dan pemikiran sosial kontemporer pencerahan. Dan pertumbuhan penduduk ini salah satunya menyebabkan masalah sosial yang lebih luas dan menyebabkan kebutuhan metode kontrol sosial yang lebih banyak. Kemudian terdapat ada informasi mengenai bangunan besar pertama untuk sel isolasi dengan tujuan refleksi diri dan penebusan dosa yang terletak di penjara Walnut Street di Philadelphia dengan isi 24 sel terpisah untuk isolasi diri dan kurungan. Di sini terdapat model kurungan yang disebut model kurungan New York, di mana
narapidana ditahan di sel isolasi pada malam hari dan bekerja di bengkel pada siang hari. Inovasi ini dianggap lebih manusiawi daripada hukuman fisik untuk mengendalikan perilaku kelompok marginal berdasarkan pemikiran inovasi oleh Beccaria, Bentham, dan Howard. Selanjutnya, mengenai corporal punishment and colonial times. Di sini hukuman fisik ini digunakan secara luas di sebagian besar koloni Amerika dan dapat diketahui juga dari adanya tiang cambuk dan tempat penyiksaan untuk menimbulkan rasa sakit, serius, dan penghinaan di depan publik. Di sini corporal punishment digunakan untuk pencegahan khusus dan umum, pembalasan, peningkatan solidaritas komunitas, dan pengurangan kesempatan untuk adanya kejahatan berulang. Lalu juga ada hukuman mati yang digunakan di seluruh koloni dengan faktor pembatas, yaitu pemukiman kecil dan relatif homogen. Lalu adanya juga kontrol sosial informal. Lalu ada kelangsungan hidup fisik yang sangat penting, sehingga perlu adanya untuk menjaga diri, kemudian kebutuhan tenaga kerja untuk mengembangkan komunitas, dan tidak adanya kondisi sosial yang dikaitkan dengan tingkat kejahatan tinggi. Kemudian terdapat data bahwa di masa kolonial terdapat 1.553 eksekusi hukuman mati yang dilakukan dalam kurun waktu 1608 sampai 1799, sekitar 200 tahun. Dan dapat diketahui bahwa tingkat eksekusi pada masa kolonial tersebut 40 kali lebih tinggi daripada tren saat ini. Terlihat jelas juga dari data tersebut bahwa peradilan kolonial sangat keras dalam menghadapi kesalahan dengan menggunakan hukuman fisik. Selanjutnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai negara, perbudakan, dan perbatasan barat. Jadi setelah Revolusi Amerika, Republik baru dihadapkan pada berbagai penderitaan yang mempengaruhi sifat masyarakat, hukum, ketertiban, dan juga kontrol sosial. Selain pertumbuhan penduduk yang pesat, awal tahun 1800-an ditandai dengan mobilitas yang besar, serta diferensiasi sosial ekonomi yang lebih besar lagi. Wilayah-wilayah baru pun diselesaikan, sehingga terus menambah konfederasi negara-negara. Perubahan sosial tersebar luas pada abad tersebut, yang melibatkan terkikisnya banyak komunitas kecil dan kohesif akibat perubahan dinamika populasi, daya tarik, dan pengetahuan seputar perluasan wilayah barat, dan juga berkembangnya kota-kota berkembang sangat pesat, yang merupakan tempat singgah sementara bagi sejumlah besar generasi muda yang bermigrasi untuk mencari ketenaran dan kekayaan. Penggunaan hukum sebagai mekanisme kontrol sosial juga berubah di dunia yang semakin berkembang pada saat itu. Misalnya, fungsi hukum pada masa pre-revolusi, terkhususnya di daerah koloni-koloni di wilayah Timur Laut itu, fungsi hukum yang mereka terapkan adalah untuk memperkuat moral dan ajaran agama. Namun di tahun-tahun berikutnya, menjadi lebih penting untuk menggunakan hukum pidana untuk tujuan melindungi harta benda dan keamanan fisik. Hal ini serupa dengan kekhawatiran mengenai kelas-kelas yang berbahaya dalam industrialisasi di Inggris. Jadi masyarakat kaya pada periode pasca revolusi di Amerika Serikat khawatir bahwa kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan tidak puas akan mencari keuntungan materi dengan cara bekerja sama untuk merampas kekayaan mereka yang lebih beruntung. Jadi mereka berpikiran kalau kelompok kelas bawah akan berusaha untuk merampok kekayaan dari orang kelompok yang lebih kelompok kelas yang kaya. Dalam kondisi seperti itu, tidak mengherankan jika pada awal tahun 1800-an ditemukan yang pertama peningkatan drastis dalam penuntutan atas pelanggaran terhadap properti pribadi, misalnya pencurian atau perampokan, dan yang kedua penurunan substansial dalam pelanggaran terhadap Tuhan dan agama, dan yang ketiga peningkatan dramatis dalam penggunaan kerja paksa sebagai hukuman terhadap masyarakat miskin di perkotaan. Yang selanjutnya, mirip dengan zaman kolonial, sanksi moneter
pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 diterapkan secara luas untuk tujuan hukuman, kompensasi, dan sebagai jaminan untuk membantu menjamin kehadiran seseorang di pengadilan. Denda berupa uang dikenakan terutama sebagai hukuman atas pelanggaran pidana ringan, namun juga digunakan sebagai pengganti kurungan. Perekonomian yang berkembang juga meningkatkan akumulasi kekayaan dan properti, dan ini adalah kondisi yang meningkatkan peluang terjadinya kerugian sipil. Nah, sayangnya perkiraan numerik yang komprehensif mengenai prevalensi sanksi moneter pada periode pertengahan sejarah Amerika tidak tersedia. Nah, ketidakmampuan para gelandangan, penjahat, pembangkang, dan tanda kutip orang-orang yang tidak diinginkan berubah selama periode ekspansi Barat, baik dalam penggunaan maupun tujuannya. Penjara terus menyediakan tangki untuk pengurungan sementara dan lembaga pengurungan berskala besar didirikan di setiap negara bagian dan banyak teritori lainnya. Namun pada pertengahan tahun 1800-an muncul kekecewaan terhadap gerakan-gerakan reformatif awal yang melahirkan sistem lembaga pemasyarakatan. Dalam periode ini, lembaga pemasyarakatan telah menjadi lembaga kurungan yang penuh sesak, kekurangan staf, tidak disiplin, dan brutal, sehingga tidak memberikan harapan yang besar untuk rehabilitasi dan pencegahan. Sebagai respons terhadap permasalahan pendekatan yang ketidakmampuan ini, beberapa perubahan terjadi pada sifat dan filosofi pengurungan. Sebuah sistem pembebasan sementara diberlakukan di mana narapidana memperoleh nilai yang cukup secara bertahap untuk dilepaskan kembali ke masyarakat. Jenis program pembebasan bersyarat ini berkembang menjadi tanda kutip rumah singgah modern dan sistem pembebasan bersyarat. Perubahan lainnya melibatkan pengembangan sistem hukuman yang tidak tentu dan model perlakuan individual. Reformasi akan dicapai melalui pendidikan dan pelatihan. Daripada menjalani masa kurungan dalam jangka waktu tertentu, bukti reformasi akan dihargai jika mereka dibebaskan lebih awal. Pada pertengahan abad ke-19, masa percobaan berkembang menjadi sebagai alternatif terhadap pengurungan dan jenis ketidakmampuan sosial baru dalam komunitas. Selanjutnya ada hukuman badan atau capital punishment. Jadi analisis data ISPI mengenai eksekusi menunjukkan bahwa jenis hukuman fisik ini umumnya meningkat selama beberapa dekade berturut-turut sepanjang era 1800-an. Pembunuhan merupakan tindak pidana yang paling banyak digunakan bagi orang-orang yang dieksekusi oleh badan hukum setempat pada tahun 1800-an. Pola yang berlanjut hingga abad ke-20. Nah, jenis kelamin, ras, dan usia mereka yang dieksekusi pada era 1800-an juga tidak banyak berubah sering berjalannya waktu. Jadi, ciri-ciri seperti laki-laki, berkulit hitam, dan orang dewasa itu adalah 3 ciri-ciri utama yang jauh lebih mungkin untuk dieksekusi dibandingkan dengan ciri-ciri orang yang lainnya. Jadi selama abad ke-19, Undang-Undang Ibu Kota diperluas di beberapa yurisdiksi untuk menargetkan kelompok tertentu yang dianggap sebagai tanda kutip populasi bermasalah. Contoh paling jelas dari praktik ini adalah Black Codes yang membedakan hukuman mati bagi orang berkulit hitam dengan orang yang berkulit putih. Misalnya di negara bagian Virginia pada tahun 1930-an hanya mempunyai 5 kejahatan berat bagi orang kulit putih. Namun budak berkulit hitam ditemukan hingga 70 pelanggaran yang dapat dihukum mati. Selanjutnya di negara bagian Georgia pada tahun 1816 juga memiliki jenis diferensiasi ras yang serupa. Jadi hukuman mati diwajibkan bagi budak kulit hitam atau budak yang bebas yang berusaha memperkosa atau mencoba memperkosa perempuan kulit putih. Dan ini merupakan sebuah pelanggaran yang hanya mengakibatkan hukuman 2 tahun bagi pria berkulit putih. Jadi untuk orang yang berkulit hitam atau budak yang bebas, hukumannya adalah hukuman mati untuk pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan, sementara untuk orang kulit putih hanya 2 tahun hukuman saja. Di perekonomian selatan yang berbasis budak, populasi bermasalah utamanya adalah budak yang melarikan diri atau memberontak dan mereka yang memberikan bantuan untuk mengupayakan pemberontakan para budak tersebut. Baik cara-cara legal formal
hukuman fisik dan hukuman mati maupun cara-cara di luar hukum, misalnya hukuman mati tanpa pengadilan atau lynching, digunakan secara luas dan mengancam untuk mempertahankan kendali atas kelompok sosial ini. Metode kontrol sosial terhadap orang kulit hitam ini tumbuh sebagai cara untuk melanjutkan perbudakan, baik secara teori maupun praktik di wilayah selatan pasca perang. Selanjutnya ada lynching atau yang tadi hukuman mati tanpa pengadilan di abad 19 dan awal abad ke-20. Eksekusi singkat yang dilakukan oleh kelompok individu yang bertindak sebagai komite main hakim sendiri, regulator, atau otoritas sipil pengganti dalam yurisdiksi tertentu telah menjadi elemen utama dalam sejarah Amerika. Sebagian besar perhatian terhadap hukuman mati tanpa pengadilan terfokus pada Amerika Selatan pasca perang, di mana kelompok main hakim sendiri menggunakan eksekusi di luar hukum untuk berbagai tujuan kontrol sosial. Namun, karena tidak ada otoritas hukum yang tersedia dan dihormati di yurisdiksi yang berkembang, hukuman mati tanpa pengadilan atau lynching merupakan metode dasar kontrol sosial sepanjang periode perluasan perbatasan Amerika. Kebangkitan dan kemundurannya dalam sejarah Amerika bertepatan dengan kekuatan relatif otoritas lokal dan negara bagian dalam menangani masalah populasi dan ancaman terhadap kepentingan yang ada. Legitimasi dan efektivitas lembaga-lembaga politik yang sudah mapan ini merupakan faktor penting dalam memahami prevalensi dan konteks hukuman mati tanpa pengadilan. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya ada social control on the American frontier. Periode ini ditandai sebagai era pelanggaran hukum, di mana dalam era tersebut ketersediaan bank dan perusahaan untuk melakukan perampokan di lingkungan geografis itu meningkat dan meluas dengan sedikit ketertiban dan kurangnya hukum. Nah, dalam hal ini perampokan itu terjadi di daerah-daerah kota-kota sapi dan pusat-pusat regional seperti halnya San Francisco, dan memberikan peluang eksploitasi lain yang menguntungkan baik yang sah maupun yang tidak. Terkait keadilan, dalam era ini keadilan seringkali ditegakkan melalui quick draw dan kegiatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tersinggung dan warga negara yang peduli yang berpartisipasi dalam persidangan informal yang singkat. Dalam hal ini, pejabat hukum seperti halnya pengacara dan hakim itu semakin meluas perannya, dan dalam hal ini mereka berfungsi untuk meningkatkan keadilan di negara-negara barat agar bisa digunakan secara lebih umum dan bisa dilalui dengan berbagai cara informal. Jadi masyarakat, karena hal tersebut, makanya masyarakat itu seringkali tidak memiliki kesabaran, sumber daya, atau kesempatan untuk menunggu pihak berwenang mengambil tindakan. Makanya tadi disebutkan bahwa keadilan masyarakat itu ditentukan melalui draw, karena mereka menganggap bahwa para pejabat secara formal itu menindak suatu tindakan yang dianggap salah itu cukup lama. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada praktis itu dalam periode ini permasalahan baru itu muncul sebagai akibat dari konsentrasi dan keragaman populasi yang terus berlanjut. Dalam hal ini ada ketidakstabilan ekonomi, ada perang di seluruh dunia, dan perubahan kekuatan politik pada kelompok yang dirugikan. Nah, contohnya kayak kelompok-kelompok minoritas seperti kulit hitam, perempuan, dan serikat pekerja. Nah, penggunaan berbagai jenis sanksi juga di era ini tuh biasanya dilakukan untuk tujuan kontrol sosial dan perubahan sosial. Periode ini tuh dimulai sekitar tahun 1960-an, karena saat-saat itu tuh Amerika sedang dalam gejolak sejarah modern yang dimana memang kekerasan tuh sedang melonjak dalam beberapa dekade. Nah, makanya itu diadakanlah sebuah pertemuan-pertemuan yang membangkitkan kekuatan sosial, politik, maupun ekonomi yang pada akhirnya mendorong
pengembangan pada era tersebut terkait dengan jenis sanksi-sanksi baru untuk mengontrol uh, konflik atau mengontrol kekerasan yang melonjak pada masa itu. Jadi next. Nah, selanjutnya ada economic sanction. Sanksi ekonomi itu sendiri merupakan suatu metode untuk mengontrol dan menghukum sosial yang dibenarkan dengan alasan retribusi, ketidakmampuan, dalam hal ini pembatasan perdagangan, pencabutan izin, pencegahan, dan pemulihan. Nah, sanksi ekonomi itu pada awalnya sebenarnya itu sebagai sanksi atas tindak pidana ringan. Jadi bentuknya itu biasanya denda yang diberikan kepada tindak pidana ringan yang menjadi jenis hukuman utama di abad kedua. Namun selama setengah abad terakhir, denda ekonomi ini semakin banyak digunakan untuk menghukum berbagai jenis penyimpangan perusahaan. Nah, ini seperti halnya hukum kuitam juga diajukan oleh warga negara terhadap perusahaan yang dinilai itu menipu pemerintah. Misalnya dia penagihan layanan yang berlebihan atau adanya pemalsuan laporan. Nah, penyimpangan perusahaan ini juga bisa berbentuk boikot produk atau embargo yang itu merupakan sanksi ekonomi dari penyimpangannya. Nah, selain itu juga penyitaan aset baik dalam kasus perdata maupun pidana itu bisa dijadikan sebagai pilihan untuk sanksi ekonomi terbaru dalam masyarakat Amerika kontemporer. Nah, ini ada berbagai aset yang menjadi ciri utama seperti halnya memberantas perusahaan kriminal, kejahatan terorganisir yang didasari oleh undang-undang terkait dengan bisnis. Jadi next. Selanjutnya ada incapacitative function. Ini berkaitan dengan kemajuan teknologi, di mana kemajuan teknologi itu memunculkan adanya perangkat baru untuk melumpuhkan dan memantau terpidana pelaku kejahatan, baik itu di rumah atau di komunitas mereka, dengan menggunakan alat-alat atau teknologi yang terkesan maju gitu, seperti halnya kamera video, monitor elektronik yang itu membatasi para pelaku untuk melakukan pergerakan secara fisik. Nah, ini biasanya dilakukan ketika adanya masa percobaan yang dilalui oleh pelaku. Jadi biasanya diawasi dengan adanya alat-alat perangkat ini yang itu sudah dikembangkan selama abad ke-20 yang berusaha dilakukan secara intens. Dan dalam hal ini juga perkembangan itu sendiri juga mempengaruhi kepada fasilitas-fasilitas lembaga pemasyarakatan. Ini fasilitas yang terpisah mulai dibentuk seperti halnya pemisahan antara anak dan orang dewasa, laki-laki dan perempuan, dan juga untuk tingkat pelaku yang berbeda, misalnya untuk tingkat minimum, medium, dan maksimum. Nah, ini kemudian juga ada fasilitas yang khusus dibuat selama beberapa dekade terakhir, namanya itu camp pelatihan dan fasilitas perawatan perumahan yang menjadi sebuah fasilitas yang bisa dijadikan sebagai pilihan sanksi untuk pelaku kejahatan. Nah, dalam hal ini juga tingkat penahanan itu mulai meningkat secara dramatis. Maka dari itu angka penahanan dapat disebabkan dari beberapa faktor juga, seperti halnya pertumbuhan kebijakan hukuman dan juga pertumbuhan fasilitas-fasilitas baru seperti halnya fasilitas khusus yang membuat adanya stigma tentang kompleks industri penjara. Bisa di next. Ya, mungkin bisa dilanjutkan untuk teman selanjutnya. Bisa ke slide sebelumnya yang corporal punishment. Ya, gimana, Mbak?
Ya, punya sih. Sebelum analisis perbandingan di negara Amerika dan Eropa bagian Barat, ada juga yang terakhir ada corporal punishment. Jadi bentuk hukuman fisik legal untuk perilaku kejahatan itu telah semakin dibatasi kepada hukuman mati. Hukuman fisik itu masih digunakan dalam kapasitas yang tidak sah oleh aparat penegak hukum untuk mendapat pengakuan dan melaksanakan justice kepada tersangka penjahat dan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Tapi hukuman mati itu tetap satu-satunya bentuk hukuman fisik yang disponsori oleh negara. Penderitaan fisik ini dan kerusakan yang ditimbulkan dari hukuman tersebut juga udah berkurang seiring waktu sih, dengan adanya peralihan negara menggunakan metode suntikan mati. Angka eksekusi yang tercatat di Amerika Serikat itu berfluktuasi selama abad ke-20, di mana meningkat dari pada tahun 1910 ke 1920, terus menurun pada tahun 1980 sampai 1970-an, dan kemudian meningkat kembali di tahun 1980 dan 1990-an. Angka eksekusi yang tinggi di tahun 1930 itu berhubungan dengan faktor historis seperti tingginya pembunuhan pada saat itu karena adanya tindakan kekerasan antar sindikat kejahatan organisasi dan juga keputusasaan ekonomi. Begitu pula di tahun 1980 dan 90-an. Kemudian ada penurunan di tahun 1960-an itu didorong oleh kerusuhan sosial pada saat itu memberatkan sensitivitas moral orang-orang untuk membunuh. Gerakan civil rights berfokus pada perhatian terhadap berbagai ranah perlakuan diferensial, termasuk juga adanya overrepresentasi minoritas dalam hukuman mati. Dan sejak saat itu dukungan publik itu untuk hukuman mati itu menurun, di mana pada tahun 1966 sebanyak 42% mendukung hukuman mati atas kejahatan pembunuhan. Nah, kemudian Pengadilan Tinggi Amerika Serikat menangguhkan hukuman mati pada kasus Foreman di tahun 1972 dan menyebutkan kalau hukuman tersebut itu kejam dan tidak lazim. Sejak saat itu direvisi dan diperbaharui, sehingga pada awal abad ke-21 itu ada rata-rata sebanyak 75 eksekusi per tahun dan lebih dari 3.500 orang menunggu dieksekusi di Amerika. Kemudian ada analisis perbandingan dengan negara-negara di Eropa Barat. Slide next. Yang pertama itu ada similarities atau kesamaannya dulu. Kalau kesamaannya, filosofi dan praktik hukuman di Inggris dan Eropa Barat itu sangat mempengaruhi tingkat hukuman di Amerika, seperti hukuman pada masa kolonial yang berhubungan dengan nilai-nilai Yahudi Kristen di Eropa Barat. Metode hukuman fisik di Amerika, termasuk fungsi stimulan dan manipulasi, itu dapat ditelusuri ke awal peradaban Jepang. Metode-metode seperti pengurungan dan penghinaan di depan umum itu digunakan pada masa abad pertengahan di Eropa Barat dan dibawa ke koloni di Amerika. Itu juga ada kesamaan lainnya yang dilakukan dengan kode daerah atau Divided Code untuk menangani masalah-masalah sosial yang spesifik. Di Inggris, kode tersebut melibatkan peningkatan drastis dalam jumlah undang-undang ibu kota pada pertengahan tahun 17 dan 18 yang berhubungan dengan pelanggaran properti. Salah satunya itu terjadi pada eksekusi yang ada pada masa Reign of Terror di Revolusi Prancis. Sementara itu kalau di Amerika itu terdapat Black Codes di abad ke-19 dan hukuman mati di luar hukum atau lynching terhadap penduduk kulit hitam di era Rekonstruksi. Perubahan filosofi hukuman di Amerika itu berhubungan dengan akarnya di Eropa Barat. Masa Enlightenment dan juga Age of Reason itu mempengaruhi tokoh reformasi Eropa awal, tapi juga berpengaruh pada gerakan ke arah hukuman yang lebih manusiawi pada Republik Amerika awal. Kemudian slide berikutnya, kalau perbedaannya sendiri meskipun tadi ada punya sejarah sosial dan legal yang sama antara Eropa Barat dan Amerika, tapi sifat, besaran, dan prevalensi hukuman di Amerika itu juga unik dalam konteks khususnya sendiri.
Perbedaan tersebut bisa dilihat pada kebijakan dan praktik hukuman di abad ke-20. Sanksi-sanksi tersebut berasal dari pertemuan berbagai kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang telah menghasilkan ketergantungan yang lebih besar pada berbagai jenis sanksi di negara ini. Kalau dibandingkan dengan negara industri Eropa Barat lainnya, tingkat kejahatan untuk pelanggaran serius di Amerika Serikat itu tidak tersaingi dengan salah satu tingkat pembunuhan yang paling tinggi di dunia, dan juga tingkat kejahatan kekerasan lainnya itu juga termasuk tinggi lah kalau dibandingkan. Besarnya masalah kejahatan ini kemudian menyebabkan berkembangnya berbagai tindakan hukuman untuk mengatasi dan mencegahnya, termasuk penggunaan penjarahan dan juga hukuman mati yang semakin luas. Nah, selain pada tingkat kejahatan, respons kejahatan di Amerika itu berbeda dalam orientasinya. Maksudnya itu misalnya terorisme dianggap pelanggaran berat di Amerika, tapi sedangkan kalau di Inggris itu tidak memiliki hukuman berat untuk kejahatan tersebut. Kemudian penggunaan sanksi ekonomi tertentu di Amerika juga berbeda, terutama pada litigasi sipil. Amerika telah mengalami pertumbuhan litigasi yang tidak tersaingi dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Permasalahan ini juga ditemukan dalam penggunaan sanksi ekonomi lainnya secara luas, termasuk perintah pengadilan, pembatasan praktik perdagangan, penyiksaan aset, penolakan tunjangan, dan praktik sertifikasi dan perizinan. Nah, ketika semua bentuk hukuman ekonomi, hukuman yang menyembuhkan, juga hukuman fisik itu dipertimbangkan, diragukan lagi bahwa Amerika itu pada abad ke-21 ini adalah negara yang paling menghukum di dunia industri barat. Hal ini mengingat representasi globalnya sebagai salah satu masyarakat yang paling maju secara ekonomi dan bebas di dunia modern. Next slide. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok saya. Baik, terima kasih rekan-rekan penyaji.